Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Malapetaka dapat terjadi kapan saja terhadap siapa saja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang sebetulnya ingin menghadapi malapetaka. Lalu pertanyaannya adalah, kalau malapetaka dapat terjadi kapan saja terhadap siapa saja, meskipun tidak ingin satu orang pun menghadapi malapetaka, pertanyaan kita cuma sederhana. Kalau begitu, orang-orang benar bisakah menghadapi malapetaka? Melalui program ini dengan tegas saya harus katakan kepada setiap saudara bahwa orang-orang benar pun pasti akan menghadapi malapetaka. Lalu kalau kita ketemu jawaban itu, maka kita akan timbul pertanyaan baru lagi. Kalau orang-orang benar pun bisa menghadapi malapetaka, kalau begitu apa bedanya orang benar dengan orang berdosa? Kalau begitu buat apa kita menjadi orang benar? Kalaupun orang benar juga harus melewati malapetaka, di mana katanya pembelaan Tuhan? Di mana katanya kebaikan Tuhan? Di mana kasih setianya Tuhan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik bahwa malapetaka yang harus kita mengerti tidak selamanya memiliki unsur negatif. Betul, ketika dia terjadinya mungkin menyakitkan, mungkin mengecewakan, mungkin mendatangkan air mata. Tetapi sebenarnya di balik banyak malapetaka, sebetulnya ada pelajaran-pelajaran Tuhan yang luar biasa. Pelajaran-pelajaran untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Pelajaran-pelajaran untuk menyingkirkan setiap dosa dan kejahatan kita. Pelajaran-pelajaran untuk merubah sifat karakter yang keliru, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, untuk kita berjalan dalam kepastian oleh karena anugerahnya. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang malapetaka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak satu orang pun inginkan malapetaka terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita harus mau jujur dengan kehidupan ini sendiri, kadangkala meskipun kita tidak menginginkan malapetaka terjadi, tetapi suka atau tidak suka, kita pasti harus berhadapan dengan malapetaka. Persoalannya bukan bagaimana kita menghindari malapetaka, tapi persoalannya bagaimana sikap kita menghadapi malapetaka. Itu sangat menentukan kehidupan ini sendiri. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan kita dari pasal terakhir dari Kisah Rasul, dan kita sekarang masuk pada Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kisah Rasul pasal 28 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita akan pelajari. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, ini cerita tentang Paulus bersama dengan 276 jiwa lainnya di dalam kapal itu akhirnya selamat dari serangan angin badai yang mengamuk. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi saudara bisa lihat malapetaka Tuhan rubah menjadi sebuah kemuliaan, sehingga orang tadinya
merendahkan dia, menjadi orang yang mengagumi Paulus. Ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Haleluya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan bagaimana orang percaya tidak menghadapi malapetaka, tapi bagaimana di tengah malapetaka kita percaya bahwa Allah punya sesuatu yang luar biasa. Waktu ular memagut tangan Paulus, semua orang berkata, wah, dia ini pasti seorang jahat. Dia pasti seorang pembunuh. Baru lepas dari masalah satu, datang lagi masalah lain. Dewi keadilan tidak membiarkan dia hidup tentram. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang pikir, wah, sebentar lagi tangannya akan bengkak dan sebentar lagi akan mati. Tetapi mereka lihat tidak terjadi perubahan sedikit pun dalam diri Paulus. Akhirnya mereka mulai berpikir, jangan-jangan dia punya kuasa yang begitu besar setara dengan dewa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, malapetaka tidak selamanya adalah sesuatu yang negatif. Bagi orang percaya, kalau kita menghadapi malapetaka secara benar, secara sehat, justru Allah robah malapetaka itu menjadi kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana sikap kita? Kita belajar dari sikap Paulus menghadapi malapetaka. Lihat ayat yang keempat, dikatakan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun dia telah luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini, Paulus tetap tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang itu kalau menghadapi malapetaka senang cari-cari penyebabnya. Kalau ada malapetaka, wah jangan-jangan dia ada dosa, wah dia jangan-jangan begini, wah jangan-jangan dia nggak tulus, wah jangan-jangan dia orang munafik. Kita senang menekan orang-orang yang sedang menghadapi malapetaka. Sehingga ada banyak orang yang kalau lagi dalam masalah malas ke gereja. Kenapa? Gereja jadi tempat pembantaian yang menakutkan. Gereja jadi pengadilan yang menakutkan buat banyak orang. Karena di dalam gereja ada banyak hakim-hakim yang senang menghakimi dan menunjuk-nunjuk kesalahan orang ketika dia sedang menghadapi malapetaka. Stop tindakan-tindakan seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah menunjuk orang dalam malapetaka. Jangan pernah menghakimi orang. Kalau memang Tuhan taruh sesuatu dalam hati kita di tengah masalah orang lain, ayo datangi orang itu, berdoa bersama dengan dia, sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Jangan sedang menuding-nuding orang lain, jangan sedang menghakimi orang lain. Dan kalau kita yang sedang menghadapi malapetaka, orang ngomong bagaimanapun kepada kita, belajar satu hal sederhana dari Paulus, tetap tenang. Tetap tenang. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Di dalam ketenangan ada kesabaran. Dan di dalam ketenangan kita merasakan kehadiran Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi yang kedua, ketika orang benar menghadapi malapetaka, ingatlah bahwa kita tidak akan menderita. Itu sebabnya selalu saya percaya orang benar tidak akan menderita. Ada orang yang akan berkata kepada saya, pendeta, engkau punya ajaran barukah? Tidakkah engkau mengerti bahwa setiap orang benar pasti akan melewati penderitaan? Yesus berkata, kamu akan menderita karena namaku. Kenapa pendeta bisa berkata bahwa kita tidak akan menderita? Jawaban saya sederhana. Kalau kita tidak menderita bukan berarti kita tidak melewati penderitaan. Penderitaan adalah sebuah keadaan yang tidak akan pernah bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia. Setiap kita pasti akan melewati penderitaan. Tetapi menderita adalah sebuah sikap hati. Menderita adalah sesuatu dalam hati kita. Itu artinya di tengah penderitaan, apakah kita mau bersuka cita, apakah kita mau bersyukur, ataukah kita mau menderita, itu adalah keputusan kita. Karena itu selalu saya katakan penderitaan
adalah sebuah keadaan, tetapi menderita adalah sebuah keputusan. Orang benar tidak akan mengambil keputusan untuk menderita. Di tengah penderitaan yang bagaimanapun, apa yang Daud katakan, Daud berkata, melewati lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Dengan lain kata, Daud sedang berkata, aku tidak mau menderita di tengah lembah penderitaan, karena aku tahu ada pembelaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Berarti dengar baik, ketika orang benar, orang percaya menghadapi malapetaka, yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita tidak akan menderita. Kita lewati penderitaan, tapi kita tahu ada kuasa, ada anugerah, ada kasih Tuhan yang tetap menyertai kita. Dan yang ketiga, lihat bagian terakhir ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berarti yang ketiga, justru orang benar ketika menghadapi malapetaka, orang benar itu akan menjadi saksi Tuhan. Karena malapetaka tidak pernah akan bisa merampas damai dari orang benar. Di tengah malapetaka kita tetap hidup dalam ketenangan, kita tetap hidup dalam kedamaian, dan orang dapat melihat kemuliaan Allah yang luar biasa turun atas hidup kita, sehingga Allah merubah malapetaka menjadi kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi badai kehidupan, ataupun saudara-saudara yang sedang menghadapi malapetaka. Kadang-kala timbul pertanyaan, saudara, betulkah Tuhan mengasihi saya? Betulkah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya? Selalu saya katakan, malapetaka bukan akhir dari perjalanan iman kita. Malapetaka akan Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa orang-orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena pergumulan, karena masalah, karena persoalan hidup yang menekan kehidupannya. Bapak, kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka yang sedang menghadapi malapetaka, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, rumah tangga yang goncang, orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, mereka yang sedang bergumul untuk kondisi ekonomi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan iman kami untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Tuhan kita adalah gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita, yang membuat kita tidak akan goyah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.